Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk eh, kesempatan yang diberikan kali ini. Saya akan melanjutkan materi dalam mata kuliah biopsikologi. Hari ini kita akan membahas mengenai sumsum tulang belakang. Ya, sumsum tulang belakang ini merupakan salah satu bagian juga dari sistem syaraf pusat selain otak ya. Nah, hari ini saya akan coba jelaskan beberapa hal, mungkin terutama penekanannya nanti akan ada anatomi dan juga fungsi dari sumsum tulang belakang. Ya, baik. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dulu ya. Jadi eh, setiap materi yang saya sampaikan, besar sekali harapan saya bahwa seluruh mahasiswa dapat mendengarkan dan juga membaca seluruh paparan yang ada pada slide yang sudah saya buat ini ya. Jadi kalian mendengar seluruh video yang sudah saya buat dan saya upload ke dalam channel Psycho Eduroom. Harapannya adalah agar kalian bisa memahami materi dengan lebih baik dan bisa menjadi bekal sebelum kita memulai kelas, atau jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar langsung pada video tersebut gitu ya. Jadi before we start, saya ingin instruction ini saya refresh lagi ya. Tolong baca seluruh paparan yang ada dalam slide ini dan dengarkan rekaman video melalui channel Psycho Eduroom yang sudah saya sampaikan, dan jangan lupa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Oke, baik. Saya akan mulai pembahasan hari ini. Oke, baik. Ada beberapa hal seperti biasa, saya selalu memulainya dengan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya, supaya kita tahu apa aja yang akan kita pelajari dalam minggu ini atau dalam subbab yang sedang kita bahas ini. Yang pertama adalah saya nanti akan singgung dulu mengenai pengertian dari sumsum tulang belakang. Kemudian yang kedua, saya akan juga jelaskan di mana sih letak sumsum tulang belakang. Kemudian yang ketiga, bagaimana anatominya. Dan yang terakhir adalah fungsi dari sumsum tulang belakang. Nanti kita akan lihat juga gerak refleks sebagai salah satu gerak yang koordinasinya diatur oleh sumsum tulang belakang. Jadi ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan coba kita capai pada subbab mengenai sumsum tulang belakang ini ya. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu untuk pengertian dari sumsum tulang belakang. Baik, ini dia. Nah, ini dia ya. Kalian bisa lihat ya, sumsum tulang belakang ini letaknya ada di bagian punggung kita ya, di bagian tubuh belakang. Oke, ini ilustrasinya kurang lebih ya, memanjang dari mulai leher sampai ke tulang ekor. Nah, ini dia. Ini tulang belakang, sedangkan sumsum tulang belakang itu letaknya ada di dalam ruas-ruas tulang belakang tadi. Nah, ini dia, sumsum tulang belakang adalah jaringan syaraf. Ya, jangan lupa dia adalah syaraf, oke? Syaraf yang memanjang dari medula oblongata. Kalau masih ingat, medula oblongata ini adalah bagian dari otak belakang, letaknya di sini ya, ya, medula oblongata atau sumsum lanjutan. Kemudian sumsum tulang belakang itu keluar mulai dari setelah medula oblongata, kemudian turun terus ya, turun terus melalui tulang belakang kita. Ya, tulang belakang kita, dan cabangnya nanti syaraf sensorik yang keluar dari sumsum tulang belakang ini akan memanjang ke seluruh tubuh ya, ke kepala, ke tangan, ke sini ke punggung, ke bagian tubuh depan juga ya, ke bagian belakang sampai ke jari-jari kaki. Nah, ini adalah sumsum tulang belakang. Jadi kalau kita lihat penjuluran syarafnya memang jauh lebih panjang dibandingkan dengan penjuluran syaraf otak ya. Kalau otak penjuluran syarafnya di daerah kepala kebanyakannya ya, daerah kepala, wajah. Tapi sumsum tulang belakang ini penjulurannya mencapai ke seluruh tubuh sampai ke ujung kaki. Oke, ini ya, ini adalah
sumsum tulang belakang. Letaknya ada di dalam ruas-ruas tulang belakang kita. Ini dia ya. Jadi ruas tulang belakang kita ini, tulang belakang itu bentuknya nggak tegak lurus seperti ini, nggak, tapi dia agak sedikit membengkok ini mengikuti bentuk tubuh kita. Ya, nah kemudian sumsum tulang belakang itu ada di dalam tulang ini. Bisa ya dibayangkan? Jadi sumsum tulang belakang itu sekali lagi saya ulangi, dia adalah jaringan syaraf. Nih kata kuncinya, keywordsnya jangan lupa jaringan syaraf yang panjang, ya, memanjang mulai dari medula oblongata, setelah medula oblongata dan kemudian terus turun sampai ke tulang belakang dan cabangnya ada di seluruh bagian tubuh kita. Nah, itu ya. Oke, nah nama lainnya sumsum tulang belakang adalah medula spinalis. Dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah spinal cord. Jangan terbalik dengan medula oblongata ya. Tadi di slide sebelumnya ada kata medula oblongata. Kalau medula oblongata itu adalah sumsum lanjutan dan dia masih bagian dari otak, yaitu otak belakang. Sedangkan medula spinalis itu adalah sumsum tulang belakang. Nama lainnya yaitu spinal cord. Dua-duanya, medula spinalis dan medula oblongata sama-sama bagian dari sistem saraf pusat. Hanya saja medula spinalis sumsum tulang belakang, medula oblongata bagian dari otak. Jadi medula spinalis merupakan bagian utama dari sistem saraf pusat, ya, salah satunya selain dari otak yang melakukan impuls saraf tidak hanya sensorik tapi juga motorik dari dan ke otak. Jadi ada beberapa stimulus yang kita terima dari lingkungan, kemudian dibawa oleh sumsum tulang belakang ke otak. Contohnya kayak gini, misalnya kita gitu ya, kita lagi masak di dapur gitu. Kemudian tidak sengaja atau dengan sengaja bisa juga kita memegang belanga gitu, belanga yang panas dengan menggunakan serbet atau sapu tangan. Nah, jika itu adalah gerak refleks, biasanya kalau kita memegang sesuatu yang sifatnya bahaya, tubuh kita secara otomatis akan diperintahkan oleh otak untuk menjauh. Ya, menghindar dari sumber bahaya, ya kan ya, kayak gitu. Nah, tapi ada kalanya kita tidak bisa menghindar dari sumber bahaya itu karena bisa jadi kalau kita menghindar akan mengakibatkan bahaya yang lebih parah. Contohnya misalnya ketika kita pegang belanga yang panas tadi ya, tahu panas itu kita mau pindahkan misalnya belanga itu ke tempat yang lain. Misalnya dari jarak dari kompor ke meja makan atau ke tempat cuci piring, misalnya jaraknya kurang lebih 2 meteran misalnya. Kita pakai serbet nih megangnya panas. Kalau misalnya itu kita hanya menggunakan gerak refleks begitu panas kita langsung lepas gitu, begitu lepas kan langsung jatuh gitu berantakan. Tapi nggak sampai di situ ternyata sumsum tulang belakang kemudian membawa informasi panas itu ke otak, kemudian otak mengatakan, otak itu kan delay ya, delay respon, artinya dia berpikir dulu, ini kalau dilepas akan terjadi bahaya yang lebih besar. Untuk itu dipertahankan untuk dipegang sampai ke tempat tujuan, apakah itu tempat cuci piring atau tempat meja makan gitu. Jadi panas yang merupakan tadi harus dihindari, tapi karena otak memang memerintahkan untuk tahan sebentar sedikit lagi gitu, jadi kita menahannya. Untuk itulah makanya medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan otak ini saling bekerja sama. Bisa jadi mereka bekerja juga dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Kalau misalnya sumsum tulang belakang tadi kan fungsi utamanya itu kan untuk gerak refleks. Bisa jadi disuruh lepas, tapi sinyal itu diteruskan juga ke otak, makanya di sini dibilang melakukan impuls saraf sensorik. Sensorik itu sensor yang kita dapat dari lingkungan, sumbernya dari alat indera, dari kulit yang memegang panas tadi itu kan sensorik ya. Kemudian dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang bawa itu ke otak. Kemudian otak akan mengolah jangan lepas karena kalau dilepas nanti belanganya tumpah isinya, nanti akan lebih bahaya. Akhirnya delay responnya, oh tahan dulu, pegang. Kemudian motorik kan diperintahkan juga ya, motorik untuk bertahan, otot itu untuk bertahan memegang sampai ke tempat tujuan gitu. Ya, jadi medula spinalis dan otak ini saling bekerja sama meskipun mereka pusat geraknya itu beda ya. Kalau misalnya otak itu kan lebih ke gerak yang disadari. Kalau sumsum tulang belakang banyaknya adalah gerak refleks, tapi mereka bisa bekerja dalam waktu yang bersamaan. Gitu ya contohnya ya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat juga letaknya secara spesifik. Tadi saya sudah singgung di slide beberapa 2 atau 3 slide sebelumnya bahwa sumsum tulang belakang itu letaknya mulai dari tulang leher kita gitu sampai berakhir di tulang ekor. Nah, kita akan coba lihat anatominya dengan lebih spesifik di sini.
Nah, ini mudah-mudahan bisa menggambarkan lokasinya. Ya, sumsum tulang belakang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang. Jadi dalam tulang belakang kita ini ada rongga di dalamnya. Jadi rongga itulah yang kemudian terisi oleh sumsum tulang belakang. Mulai dari leher, ya, mulai dari leher sini, oke, sampai kepada ruas tulang pinggang kedua. Jadi ruas pinggang bawah nih sampai ke tulang ekor kita, tulang tungging kita. Nah, mulai dari leher, nih kalian bisa lihat ya, mulai dari leher terus memanjang sampai ke tulang ekor. Nah, ini adalah sumsum tulang belakangnya yang ada di dalam rongga tulang belakang. Nah, kemudian dari sumsum tulang belakang ini keluarlah serabut-serabut syaraf yang kemudian memanjang ke seluruh tubuh gitu. Serabut-serabut syaraf yang terisi oleh neuron atau sel syaraf yang kemudian dia memanjang ke seluruh tubuh. Contoh misalnya kayak di sini ada yang di leher ya, yang di leher ini terutama masih dekat dengan area wajah, ada yang ke hidung gitu ya, ada yang ke arah mulut, kemudian ada saraf tulang belakang nih yang ada di bagian dada atau toraks, ada yang perpanjangannya menuju jantung, ada yang perpanjangannya menuju paru-paru, kemudian nih daerah bawahnya lagi ada yang menuju perut atau lambung, ada yang menuju ke pembuluh darah yang ada di perut, ada yang ke hati, pankreas, ya kelenjar adrenalin, ya, kelenjar yang ada di ginjal, ya sampai seterusnya gitu, sampai yang paling bawah gitu ya, sampai ada yang ke kandung kemih, kemudian ada yang ke rektum, usus ya, sampai ke organ seksual atau reproduksi gitu. Jadi perpanjangan ini ada ke seluruh tubuh, baik organ dalam yang ada di dalam tubuh kita maupun juga pada alat indera yang bisa kita lihat dari luar, mata, telinga, hidung, lidah dan seterusnya. Ya, jadi sistem syaraf pusat yang terdiri dari otak ini dan juga sumsum tulang belakang, dia saling terhubung atau saling terkoneksi. Kemudian dia mempunyai serabut-serabut syaraf yang kemudian memanjang ke seluruh tubuh. Jadi nggak ada satu bagian pun dalam tubuh kita itu yang nggak dilalui oleh syaraf. Oleh karena itulah kita bisa merasakan sakit jika ada masalah misalnya, atau kita bisa merasakan sesuatu, bisa rasa panas, bisa rasa dingin, bisa lihat cahaya terang, bisa tahu ini benda apa, bisa mendengar suara, bisa merasa berbagai jenis rasa, bisa mencium berbagai jenis bau-bauan, itu semua adalah kerja dari syaraf. Ya, nah itu ya. Jadi jelas ya letaknya ini ada di ruas-ruas atau rongga di tulang belakang kita. Oke, jadi hati-hati ya, meskipun dia letaknya nih kalau kepala kan kalau kita bawa kendaraan terlindung oleh helm kalau kita bawa kendaraan bermotor, sepeda motor contohnya. Tapi kan kalau tulang belakang ini nggak terlindung. Tapi tetap be careful, hati-hati ya, karena ketika misalnya terjadi kecelakaan, terjadi penghimpitan atau benturan pada sumsum tulang belakang, ini juga akan berpengaruh pada kinerja sistem saraf pusat karena sumsum tulang belakang ini adalah bagian dari sistem saraf pusat. Nah, nanti bisa jadi mati rasa atau mati syaraf di bagian-bagian tertentu tergantung pada ruas tulang nomor berapa yang mengalami problem gitu ya. Kalian bisa lihat ya ini kan ya, setiap ruas ini bercabang ke seluruh tubuh ya, ada bagian-bagian tubuh khusus yang dikendalikan oleh syaraf-syaraf tertentu. Baik, tadi kita udah lihat letaknya, kalian sudah tahu ya letaknya ada di dalam ruas-ruas atau rongga tulang belakang. Ya, sekarang kita lihat bagaimana sih anatominya, apa aja yang ada di dalam sumsum tulang belakang dan apa aja tugasnya. Ya, nah ini secara umum ya, ini saya kasih lihat dulu secara umum. Ini yang tadi kita juga sudah lihat di gambar sebelumnya ya. Kita fokus pada sumsum tulang belakang ya, karena yang bagian atas ini adalah otak. Oke, kita fokus yang sumsum tulang belakang dulu. Nah, ini ya sampai ke bawah. Kalian bisa lihat ini ya, mulai dari saraf leher, punggung, kemudian ada pinggang, panggul, dan saraf ekor. Jadi jumlah seluruhnya, kalau kita bisa jumlahkan 8 tambah 12, ada 20, 20 tambah 5 tambah 5, ada 30, semuanya ada 31 pasang. Ingat ya,
bukan 31 buah ya, tapi 31 pasang, karena masing-masing akan menjulur ke bagian tubuh kiri, satu lagi ke bagian tubuh yang kanan gitu ya, karena kan semuanya simetris, sepasang gitu ya. Berarti saraf leher ada 8 pasang, yang punggung ini syaraf-syaraf dari tulang belakang ya, jadi ruas tulang belakang kita itu kan ada 31 pasang. Ya, ruas tulang belakang kita itu ada 31 pasang, berarti sumsum tulang belakang itu mengisi 31 pasang rongga yang ada di dalam ruas-ruas tulang belakang itu. Oke. Kemudian yang mulai dari atas, ini leher ada 8 pasang. Ini memanjang ke daerah wajah dan juga bagian leher yang tadi saya udah jelaskan, ada yang ke arah mulut, arah bibir, ada yang ke kelenjar ludah. Oke, daerah leher ini. Kemudian ada yang punggung, ini yang paling panjang, jumlahnya ada 12. Ya, ada 12 pasang. Kemudian pinggang, ini daerah pinggang kita, ini jumlahnya ada 5 pasang. Kemudian panggul, panggul ini ada juga 5 pasang, ini di daerah tulang kemaluan ya. Kemudian ada ekor tulang tungging di belakang ini ada 1 pasang. Nah, dari masing-masing ini kan kalian bisa lihat nih, ada keluar penjuluran-penjuluran. Nah, penjuluran-penjuluran inilah yang kemudian akan terhubung ke bagian-bagian tubuh yang lain yang ada di seluruh tubuh kita. Oke, ini ya, ini anatominya. Nanti saya akan kasih lihat juga ke kalian bagian dalam sumsum tulang belakang itu kayak apa sih? Nah, gitu ya. Nah, inilah pembagian yang 5 tadi ya, mulai dari leher. Ini kan ada 5 ya, 1, kemudian ini 2, 3, yang ini 4, dan yang terakhir 5 tulang ekor. Nah, ada 5 pembagiannya berdasarkan letak ya ini ya. Dia dikasih nama berdasarkan letak supaya mudah gitu ya. Ini yang nama leher, yang dekat leher namanya syaraf leher. Kemudian ini punggung, kemudian pinggang, panggul, dan juga ekor. Nah, ini ya nama lainnya. Jadi yang leher tadi nama lainnya adalah cervicalis ya. Vertebra itu artinya tulang belakang ya. Oke, ruas tulang leher jumlahnya ada 8 pasang dan membentuk daerah tengkuk ini tengkuk kita. Ini ya. Kemudian toraks ini artinya dada ya. Kalau dari depan itu dada, dari belakang kan punggung, ini sama ya, jumlahnya ada 12. Dan membentuk di daerah toraks atau dada. Kemudian yang pinggang itu namanya adalah lumbal. Jumlahnya ada 5 dan membentuk daerah lumbal atau pinggang. Yang kemudian panggul atau kelangkang itu ada 5 juga ya, membentuk daerah tulang kelangkang, dan coccygeus ini adalah daerah tungging atau tulang ekor, jumlahnya ada 1. Ingat ya, leher cervix namanya ya, tulang cervix, kemudian ada yang punggung namanya toraks, kemudian lumbal pinggang, sakral itu panggul, kemudian coccygeus itu adalah tulang ekor ya, cervix, toraks, lumbal, sakral, dan coccygeus. Itu ya pembagiannya. Nah, ini kalau kita lakukan di iris ya, di iris sumsum tulang belakang, kemudian kita mau lihat bagaimana sih anatomi di dalamnya. Nah, ini dia. Jadi sumsum tulang belakang kita itu bentuknya adalah cairan yang agak kental. Nah, kalau beda ya, kalau otak itu teksturnya kan padat gitu ya, padat. Tapi kalau sumsum tulang belakang itu dia bentuknya adalah cairan yang kental ya. Cairan yang kental. Nah, ada 2 bagian dia yang kalau kalian bisa lihat di sini. Ada yang bagian abu-abu, ini bentuknya seperti kupu-kupu. Pusat syarafnya di sini, ada di sini semua. Ya. Kemudian ada yang warna putih. Ya, ada materi putih disebutnya ada materi kelabu atau materi abu-abu. Nah, materi putih ini adalah bagian luar. Oke, bagian luar. Kemudian yang warna abu-abu ini disebut dengan bagian dalam. Ya. Nah, tadi kan di slide awal saya sudah sebutkan juga bahwa sumsum tulang belakang ini juga dia bekerja untuk mengantarkan impuls sensorik dan juga motorik.
Nah, dia enggak kerjanya itu enggak berputar di satu tempat ya, tapi misalnya masuk dari satu tempat, kemudian diolah dan kemudian dikeluarkan ke bagian yang lain. Jadi kayak sirkulasi yang teratur gitu ya. Sirkulasi yang teratur. Jadi misalnya ketika kita menerima rangsangan, kemudian rangsangan itu akan masuk ke sistem syaraf pusat atau ke sumsum tulang belakangnya itu melalui ini ya, melalui neuron sensoriknya. Masuk ke neuron sensorik, kemudian diolah di bagian yang abu-abu ini, bagian abu-abu, kemudian akan diberikan ke saraf atau ke neuron motorik. Neuron motoriknya itu adalah otot gitu untuk bergerak. Jadi sirkulasi yang lancar gitu, nggak tubrukan akhirnya ya. Jadi akan dibawa oleh neuron sensorik akan masukkan ke dalam bagian dalam nih ke materi abu-abu, baru kemudian akan disalurkan ke neuron motorik untuk kemudian diberikan ke otot. Oh ini geraknya harus apa, menghindar atau seperti apa gitu ya. Ini adalah anatomi ya. Inilah anatomi sumsum tulang belakang kita. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat dia mengisi rongga-rongga yang ada di dalam tulang belakang ya, membentuk ya. Jadi gimana bentuk tulang belakang gitulah dia, karena kan sifat zat cair itu kan dia mengikuti wadahnya gitu. Nah, wadahnya itu kan rongga-rongga tulang belakang. Nah, ketika diiris ginilah kondisinya gitu. Ginilah bentuknya gitu ya. Jadi ada materi kelabu dan ada materi putih ya, white matter. Yang materi putih namanya, yang abu-abu namanya adalah gray matter. Nah ini mungkin dari gambar ini bisa kelihatan jelas ya. Ini sumsum tulang belakang kita. Ini sumsum tulang belakang. Kemudian inilah dia sumsum tulang belakang. Ini tulang belakangnya. Ini tulang belakang. Ini tulangnya. Kelihatan ini warna putih tulang. Kemudian inilah sumsum tulang belakangnya ini ya. Ini yang ada di dalam ini. Nah, dari sini kemudian keluar kan ya, ini penjuluran syaraf nih, ini penjuluran, ini syaraf-syaraf ini nanti yang akan menuju ke seluruh bagian tubuh. Nah, kalian bisa lihat nih yang warna pink ini adalah materi kelabu yang ada di tengah-tengah di dalam, dia pengolahnya informasi ini di dalam. Kemudian yang warna kuning ini adalah materi putih atau white matter. Oke, ya. Ya, sumsum tulang belakang terdiri dari dua lapis, yaitu lapisan luar berwarna putih yang tadi sudah saya sebutkan, white matter, yang mengandung serabut syaraf, nih serabut-serabut ini ya yang kemudian menjulur ke seluruh bagian tubuh, dan lapisan dalam yang warnanya abu-abu ya, yang warnanya abu-abu. Ini kalau di sini warnanya pink, yang mengandung badan syaraf. Disinilah kemudian diolah informasi ya, informasi diolah semua stimulus yang kita dapat dari lingkungan. Kemudian akan diberikan ke syaraf motorik untuk melakukan pergerakan apa gitu. Oke, kemudian pada penampang melintang materi abu-abu, sumsum tulang belakang bentuknya seperti huruf H, yang tadi saya bilang ini kan yang warna pink ya, bentuknya kayak huruf H atau mirip seperti kupu-kupu gitu. Sayap huruf H ini disebut dengan sayap ventral yang banyak mengandung neuron motorik dengan akson menuju efektor. Jadi sayapnya ini ya, sayapnya ini, oke, ini kan kayak ini yang sayap ini ya, sayap dua ini yang kiri dan kanan ini terhubung langsung dengan efektor atau otot gitu, syaraf motorik ya, karena ini kan terhubung ke seluruh tubuh nih ya. Dan syaraf yang ke arah punggung adalah sayap dosa atau saraf yang banyak mengandung saraf sensorik ini yang di dalam. Yang ini ya, ini banyak saraf sensorik di sini karena di sini pengolahnya, sedangkan ini di luar adalah saraf motorik. Oke, ini ya. Jadi kalau kita lihat secara anatomis, dia ada dua bagian. Saya ulangi sekali lagi. Yang bagian dalam itu namanya adalah gray matter. Di sana pengolah informasi banyak mengandung serabut saraf sensorik. Sedangkan yang warna putih itu namanya adalah white matter. Dia terhubung langsung dengan serabut-serabut syaraf. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya coba jelaskan perlahan-lahan sekali. Jika nanti memang ada pertanyaan yang membingungkan kalian, ya, ada penjelasan saya yang membingungkan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, berikutnya. Nah, di dalam sumsum tulang belakang ini, sama seperti otak ya, dia dilindungi oleh selaput. Namanya meninges. Ini ya, meninges ini adalah selaput pelindung sumsum tulang belakang, ada di otak, ada juga di sumsum tulang belakang. Untuk apa? Untuk apa sih dilindungi? Supaya
apa namanya, ketika terjadi goncangan, benturan, atau misalnya kita terantuk sesuatu, atau misalnya kita nggak sengaja gitu ya, kena sesuatu, jadi ada peredam kejut gitu. Ada peredam kejut. Jadi peredam kejut itulah meninges tadi. Karena di dalam meninges ini ada membran, namanya adalah cairan cerebrospinal. Ya, cairan cerebrospinal. Yang kalau saya cerita kemarin, cairan cerebrospinal itu yang membuat otak itu tetap mengapung di dalam kepala kita supaya kita nggak merasa begitu berat gitu ya. Nah, di dalam sumsum tulang belakang itu juga ada cairan cerebrospinal ini ya. Jadi cairan yang apa namanya, melindungi, sifatnya melindungi sistem saraf pusat karena dia harus betul-betul dilindungi ya. Ini pusat kerja kita, memang pusat kinerja tubuh kita tuh diatur oleh sistem saraf pusat ini. Jadi memang betul-betul harus dilindungi. Kemudian juga berlapis-lapis juga ya pelindung-pelindungnya gitu, saluran-saluran atau selaput yang melindungi sistem saraf pusat ini. Oke, itu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya sejauh ini. Memang sekarang materinya kalau kita lihat udah sangat-sangat medis sekali ya, tapi sebenarnya saya sering sekali ulang-ulang, mungkin juga di mata kuliah yang lain saya sebutkan bahwa kita manusia ini tidak bisa dilepaskan dari biologis dan juga psikologis gitu. Jadi antara fisik dan psikologis itu dua-duanya saling bekerja sama gitu. Nanti kalian bisa lihat lebih jelas di video saya tentang bagaimana penjelasan fisiologi tentang emosi. Kalian bisa lihat bahwa emosi itu kan kita biasa jelaskan secara psikologi ya, tapi ternyata emosi itu juga sangat ditentukan oleh fisiologi dan tentunya oleh kinerja dari sistem saraf pusat ini. Untuk itulah penting ya buat kita juga seorang mahasiswa psikologi atau ahli psikologi juga untuk paham gitu. Untuk paham bagaimana kinerja tubuh kita, untuk paham bagaimana fungsi fisiologis dari tubuh kita supaya kita juga bisa kaitkan dengan perubahan perilaku yang terjadi pada seseorang. Baik, untuk yang terakhir ini ada yang fungsi ya. Tadi yang pertama saya sudah bahas pengertiannya, kemudian letaknya dan juga anatominya. Yang terakhir kita singgung sedikit fungsi. Fungsi dari sumsum tulang belakang. Secara umum tadi saya sering mengulang gerak refleks karena memang sumsum tulang belakang itu adalah pengatur dari gerak refleks ya. Nah, selain itu sumsum tulang belakang juga menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi menuju otak. Nah, ini juga salah satunya dan menyampaikan impuls motorik dari otak ke seluruh tubuh atau ke efektor itu otot ya. Jadi sama seperti otak juga ya. Jadi sistemnya itu ketika sudah diterima impuls sensorik akan dibawa ke otak. Ingat tadi contoh yang saya berikan ketika memegang belanga panas tadi ya. Itu kan impuls sensorik berupa rasa panas yang diterima oleh kulit sebagai alat indera, kemudian itu akan dibawa ke otak untuk kemudian diproses, kemudian setelah diproses, otak mengatakan, oh jangan lepaskan dulu, karena kalau lepas akan tumpah, akan mengakibatkan bahaya yang lebih parah. Itu kata otak. Akhirnya tangan walaupun panas tetap bertahan gitu. Nah, kemudian otot tetap memegangnya dengan kuat. Nah, otot yang ada di tangan itulah impuls motorik gitu, otot yang bekerja di tangan untuk memegang belanga tadi tetap dipegang walau panas, bertahan beberapa menit untuk sampai di tempat yang diinginkan gitu ya. Selain itu, menyampaikan impuls sensorik, tugas utama dari sumsum tulang belakang ini adalah sebagai pengendali gerak refleks ya. Mungkin saya sudah singgung beberapa kali mengenai gerak refleks di bagian tentang sistem saraf pusat yang dulu ya, overview sistem saraf pusat. Saya ulang sedikit lagi mungkin mengenai gerak refleks sedikit aja ya. Nah ini ya, gerak refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar yang merupakan respon segera setelah adanya rangsangan. Jadi biasanya di sini jarang sekali jarang sekali dipikir dulu gitu. Jadi memang gerak refleks ini salah satu tujuannya adalah untuk pertahanan hidup kita juga. Artinya ketika kita dalam bahaya, tubuh otomatis langsung merespon bahwa mengatakan itu adalah bahaya. Tapi ada kalanya mungkin harus kita tahan bahaya itu karena akan ada bahaya yang lebih parah jika kita melepaskannya. Jadi tergantung kondisi gitu ya. Jadi saat dibilang, oh ini bahaya kalau langsung dilepas kayak tadi contoh yang saya kasih, akhirnya sumsum tulang belakang akan berkomunikasi dengan otak gitu. Nah, pada dasarnya tapi sumsum tulang belakang ini dia memang bentuknya refleks yang
nggak sadar gitu, jadi langsung direspon otomatis sepersekian detik ya, cepat sekali gitu. Yang memang tujuannya adalah untuk menghindari kita dari sumber bahaya. Ini kalau lihat gambar di sini, sumber bahayanya adalah dari api ya, api yang dirasakan oleh kulit. Jadi sensoriknya adalah kulit, alat inderanya adalah kulit. Nah, proses terjadinya gerak refleks, yang pertama pasti harus ada rangsangan. Itu pasti ya, karena kalau nggak ada rangsangan pasti nggak ada respon gitu kan. Ada stimulus, ada rangsangan, kemudian rangsangan itu diterima oleh alat indera, ya pastinya rangsangan itu akan dirasakan oleh alat indera, tergantung ya rangsangannya apa. Kalau cahaya berarti akan diterima oleh mata, kalau suara pasti akan diterima oleh telinga, kalau misalnya panas dingin itu pasti akan diterima oleh kulit gitu. Kalau contoh di sini ini kulit ya, kulit itu sebagai saraf sensorik. Oke, saraf sensorik kemudian akan dibawa ke sumsum tulang belakang untuk diproses. Setelah selesai diproses, kemudian akan diberikan ke serabut saraf motorik yang ada di, kalau ingat lagi tadi yang ada di materi putih ya. Kalau misalkan ini diolah di bagian kelabu atau gray matter gitu. Baru kemudian ketika sudah dibawa ke serabut saraf motorik akan dibawa ke otot. Nah, akan dibawa ke otot, kemudian disinilah tangan kemudian bergerak, otot yang ada di tangan bergerak untuk menjauh dari sumber panas gitu. Nah, ini prosesnya. Mudah-mudahan gambarnya jelas ya. Kalau di sini tadi sumbernya juga panas, kalau tadi dari kompor, ini dari lilin. Kalian bisa lihat ini rangsangannya, ini stimulusnya, kemudian akan dibawa ke sini arah impulsnya, lihat, dibawa ke sini arah impulsnya, dibawa, ikuti ya warna hijau, kemudian dibawa ke sini. Nah, di sini ada saraf sensorik, ya masuk ke badan sel sensorik, oke, warna hijau, kemudian akan dibawa ke materi putih, akhirnya masuk ke materi kelabu. Nah, disinilah kemudian diolah nih di bagian gray matter. Di sini ya, dalam yang bagian huruf yang mirip huruf H tadi, yang ada mirip kupu-kupu, sesudah diolah, kemudian akan dibawa ke motorik. Ya, akan dibawa ke motorik untuk kemudian direspon ya, akan dibawa ke motorik untuk kemudian direspon, oh harus menjauh ya. Di sini ya kalian bisa lihat ini otot berkontraksi ya, otot berkontraksi yang menandakan bahwa ada bahaya ya, otot berkontraksi yang menarik bagian yang ada yang dirangsang gitu. Oke, jadi beginilah prosesnya ya. Jadi ketika kita memegang sesuatu ya, gerak refleks itu kan banyak ya, tidak hanya dari kulit loh, nggak hanya dari kulit yang merasakan panas atau dingin. Bisa saja misalnya ketika kita tiba-tiba mendengar suara mobil atau mendengar sirine tuh, langsung otomatis merespon dengan melihat itu suara apa tuh, ambulans atau suara mobil pemadam kebakaran gitu. Atau misalnya ketika kita melihat sesuatu gitu, respon lihat apa itu gitu ya. Jadi gerak refleks, nah gerak wajah menoleh ke kiri ke kanan, atau misalnya ketika kita tiba-tiba masuk debu, kemudian mata tiba-tiba menutup, itu kan bentuk gerak refleks juga ya. Misalnya masuk debu nggak sengaja kelilipan, terus mata langsung menutupkan kelopaknya, itu juga bentuk gerak refleks. Jadi kelopak mata di situ kan ada otot juga gitu. Responnya adalah dengan menutup. Kalau kita bayangkan prosesnya cepat sekali ya kan. Tapi kinerja di dalamnya kalau saya jelaskan panjang kan dari tadi ya, tapi seperti itulah prosesnya. Jadi paling penting adalah ada rangsangan dulu gitu, ada stimulus yang ada dari lingkungan yang kemudian diterima oleh sensorik ya, diterima oleh sensorik, kemudian baru diproses, setelah diproses baru disalurkan ke saraf motorik kemudian akan bawa ke otot itulah yang kemudian akan berkontraksi, apakah harus menjauh atau menghindar ya, menghindar dari objek yang menjadi sumber bahaya tadi ya. Oke, ini ya mekanisme gerak refleks, mudah-mudahan bisa dipahami ya, mulai dari awal tadi ya, pengertian sumsum tulang belakang, kemudian juga di mana letaknya sudah saya jelaskan, anatominya bagian apa aja, kemudian fungsinya juga, dan yang paling penting adalah mengenai gerak refleks. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sebelum saya tutup ya. Sebelum saya tutup, kalau kalian punya pertanyaan sekali lagi, tolong ya, tolong berikan pertanyaan dan silakan drop pertanyaan kalian pada video ini ya di kolom komentar di channel saya Quiet Room.
Baik, semoga bisa memahami ya materi yang singkat ini mengenai sumsum tulang belakang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.